Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novia Pastiani, mahasiswa program studi Teknologi Informasi kelas B. Pada video ini, saya akan mempresentasikan hasil rancangan komputer rakitan dengan budget maksimal 9 juta rupiah. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan fungsi setiap komponen, kompatibilitas antar perangkat, dan alasan pemilihan spesifikasi, serta perhitungan total biaya rakitan. Komputer yang saya rancang ditujukan untuk kebutuhan perkantoran, pembelajaran, pemrograman, multimedia, serta multitasking harian dengan performa yang baik namun tetap ekonomis. Baik, sebelum membahas setiap komponen, berikut spesifikasi utama komputer yang saya pilih. Yang pertama itu ada prosesor. Saya memilih AMD Ryzen 5 5600G, motherboardnya Asus Prime A520MK, RAM-nya 16GB, DDR4 3200 MHz dual channel, SSD-nya NVMe 512GB, power supply-nya 450 watt 80 plus bronze, casing-nya MATX, CPU cooler deep cool-nya GameX 300, monitor IPS Full HD 21,5 inch Philips, kemudian ada keyboard dan mouse Logitech menggunakan MK120. Jadi total biaya rakitan sebesar Rp8.628.900, sehingga masih berada di bawah batas anggaran Rp9 juta. Jadi saya akan langsung lanjut menjelaskan ke komponen pertama, yakni prosesor atau CPU. Prosesor yang saya pilih adalah AMD Ryzen 5 5600G. Spesifikasinya yaitu 6 core dan 12 thread, kemudian kecepatan hingga 4,4 GHz, arsitektur Zen 3, TDP 65 watt, memiliki grafis terintegrasi Radeon Vega 7. Fungsi prosesornya adalah sebagai pusat pemrosesan seluruh instruksi yang dijalankan komputer. Alasan saya memilih Ryzen 5 5600G adalah karena prosesor ini sudah memiliki iGPU atau kartu grafis bawaan. Dengan adanya iGPU Radeon Vega 7, saya tidak perlu lagi membeli VGA card terpisah, sehingga biaya dapat dihemat cukup besar. Selain itu, performanya sangat baik untuk Microsoft Office, pemrograman, editing ringan, browsing dengan banyak tab, meeting online, dan multimedia. Prosesor ini juga terkenal memiliki performa yang stabil dan efisien dalam penggunaan daya. Kemudian, ada motherboard. Komponen berikutnya adalah motherboard. Motherboard yang dipilih adalah Asus Prime A520MK. Spesifikasinya adalah soket AM4, mendukung Ryzen 5000 series, DDR4 memori, form factor MATX, HDMI dan Vega output, PCIe 3.0. Nah, fungsi motherboard adalah sebagai papan utama yang menghubungkan seluruh komponen komputer. Jadi ini merupakan tulang punggung komputer. Alasan pemilihan motherboard ini adalah, pertama, motherboard ini kompatibel dengan Ryzen 5600G karena sama-sama menggunakan soket AM4. Kedua, motherboard ini menyediakan port HDMI dan VGA sehingga dapat langsung menggunakan grafis bawaan prosesor. Kemudian ketiga, ukurannya MATX sehingga lebih hemat ruang dan cocok untuk casing yang digunakan. Dari sisi harga, motherboard ini juga cukup terjangkau, namun tetap memiliki fitur yang lengkap. Komponen berikutnya adalah RAM. RAM yang dipilih adalah 16GB DDR4 3200 MHz yang dengan konfigurasi dual channel 2x8GB. Fungsi RAM adalah menyimpan data sementara saat aplikasi sedang berjalan. Alasan pemilihan RAM 16GB adalah karena kapasitas ini sudah sangat cukup untuk pemrograman, Microsoft Office, browser dengan banyak tab, meeting online, dan multitasking. Selain itu, penggunaan dual channel memberikan performa terutama pada grafis bawaan Ryzen 5 5600G. Kecepatan 3200 MHz juga merupakan kecepatan yang ideal dan didukung oleh motherboard yang digunakan. Kemudian, komponen penyimpanan yang digunakan atau storage adalah
SSD NVMe 512 GB. Fungsi storage adalah menyimpan sistem operasi, aplikasi, dan data pengguna. Alasan mengapa saya memilih SSD NVMe itu karena kecepatan baca hingga sekitar 2400 MB per second, kecepatan tulisnya sebesar 1700 MB per second, jauh lebih cepat dibanding HDD. Keuntungan yang bisa kita peroleh yakni booting Windows lebih cepat, kemudian loading aplikasi dia lebih cepat, transfer lebih cepat, transfer file, kemudian sistem terasa lebih responsif. Kapasitas 512 GB ini juga cukup untuk menyimpan sistem operasi, software pemrograman, dokumen, serta file pembelajaran. Selanjutnya adalah power supply. Komponen berikutnya adalah power supply unit atau PSU. PSU yang saya pilih adalah 450 watt 80 plus bronze dari Seasonic atau FSP. Fungsi PSU sendiri adalah menyuplai listrik ke seluruh komponen komputer. Alasan pemilihannya, daya 450 watt sudah lebih dari cukup untuk sistem tanpa VGA tambahan. Kemudian sertifikasi 80 plus bronze untuk menunjukkan efisiensi dayanya yang baik. Kemudian menggunakan Active PFC sehingga lebih stabil. Merek Seasonic dan FSP terkenal memiliki kualitas yang baik. Estimasi kebutuhan daya sistem hanya sekitar 110 watt, sehingga PSU ini masih memiliki ruang cadangan yang aman untuk penggunaan jangka panjang. Next, ada casing dan cooler. Casing sendiri saya memiliki casing MATX dengan desain airflow yang baik. Fungsinya adalah melindungi seluruh komponen, menjaga sirkulasi udara, memudahkan pemasangan perangkat. Alasan memilih casing ini karena memiliki ventilasi yang baik sehingga suhu komputer kita tetap terjaga. Kemudian untuk CPU coolernya saya menggunakan Deepcool GameMax 300 yang berfungsi untuk membuang panas dari prosesor. Walaupun Ryzen 5 5600G sudah memiliki cooler bawaan, penggunaan cooler tambahan memberikan beberapa keuntungan. Pertama, suhu jadi lebih rendah. Kedua, kinerja lebih stabil. Ketiga, kipas lebih senyap. Yang keempat, umur komponennya lebih panjang. Jadi lebih awet, teman-teman ya. Karena itu, saya memiliki cooler aftermarket yang masih terjangkau, namun memiliki performa pendinginan yang baik. Selanjutnya, untuk monitor dan peripheral. Untuk monitor, saya memilih monitor IPS Full HD 21,5 inch bermerek Philips. Spesifikasinya resolusinya jernih 1920 dikali 1080. Panelnya IPS, HDMI dan VGA approve. Alasan pemilihannya itu tampilannya lebih tajam, sudut pandangnya lebih luas, nyaman untuk coding dan membaca dokumen. Apalagi untuk kita anak teknologi informasi. Untuk keyboard dan mouse-nya saya memilih Logitech MK120 atau setara. Alasannya karena simple sih, karena harganya terjangkau, nyaman digunakan, kualitas cukup baik untuk penggunaan harian. Nah, selanjutnya saya akan membahas kompatibilitas antar komponen. Seluruh komponen yang dipilih sudah kompatibel satu sama lain. Beberapa contohnya, Ryzen 5 5600G menggunakan soket AM4 dan cocok dengan motherboard Asus A520MK. Kemudian, motherboard mendukung RAM DDR4 3200 MHz yang digunakan. SSD NVMe kompatibel dengan slot M.2 pada motherboard. PSU 450 watt mampu memenuhi kebutuhan daya seluruh sistem. Kemudian casing MATX sesuai dengan ukuran motherboardnya.
Dengan demikian, tidak terdapat konflik kontabilitas pada rakitan ini. Kemudian kita lanjut ke perhitungan biaya. Berikut total biaya rakitan mulai dari prosesor sebesar 2.250.000, motherboardnya 1.020.000, RAM-nya sekitar 1.795.000, PSU-nya 954.000, casing-nya 499.000, CPU cooler-nya 362.000, monitornya 990.000, keyboard dan mouse-nya sebesar Rp219.900. Sehingga total yang didapatkan yakni Rp8.628.900. Budget tersebut masih berada di bawah batas maksimal, yaitu Rp9 juta. Nah, berdasarkan hasil perancangan yang telah dibuat, dapat disimpulkan bahwa komputer rakitan ini mampu memberikan performa yang baik untuk kebutuhan belajar, perkantoran, pemrograman, dan multimedia dengan biaya yang tetap efisien. Pemilihan setiap komponen dilakukan dengan mempertimbangkan fungsi, performa, harga, dan kompatibilitas sehingga menghasilkan sistem yang seimbang sesuai anggaran yang kita punya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.